izin Ibu, mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu hakim semuanya, harga-harga kaula semuanya di mahkamah syariah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah dapat diberikan kesehatan oleh Allah sehingga telah dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia. Selawat penadakan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syariah sendiri selaku mentor untuk pelatihan kepemimpinan pengawas kami. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Panitera, Bapak-bapak dan ibu-ibu hakim semuanya, serta pejabat struktural, fungsional, PPNPM di Mahkamah Syariah sendiri. Bapak, tidak lama saya mengetahui bahwa hari ini adalah hari Jumat. Mungkin ini Pak, saya sangat bermohon sedikit waktu, dan alhamdulillah Bapak-bapak sudah bersedia dan ibu-ibu semuanya untuk berhadir pada kesempatan kali ini. Apa nih Pak? Yang pertama terkait dengan diagnosa organisasi Pak. Jadi pada kesempatan kemarin, pada saat pelatihan kepemimpinan pengawas, kami Pak disuruh untuk diagnosa organisasi. Jadi menyambung dari pendapat Ibu Zuhrah dengan Pak Indra tadi, setelah saya melihat ada dua permasalahan yang harus kita selesaikan di Mahkamah Syariah Sivil Pak. Yang pertama sekali itu terkait dengan aplikasi antrian sidang Pak. Kenapa pada saat ini kami tidak memilih aplikasi antrian sidang? Di dalam pelatihan ini ada tim efektif. Tim efektif itu didukung oleh pengembangnya Pak. Itu ada pengembangnya. Jadi alhamdulillah kita juga sangat dibantu oleh Pak Fauzan di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fauzan selaku IT, dan dibantu oleh Bapak Hendra Prasetya. Beliau adalah tim development Mahkamah Agung. Saya langsung yang menghubungi beliau untuk menanyakan dua aplikasi ini berapa harganya. Karena terkait inovasi juga terkait dengan dana Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kami tanyakan terkait dengan antrian sidang ini, rupanya dananya lebih besar Pak. Itu bisa mengeluarkan biaya sekitar 4 atau 6 jutaan. Sehingga pada saat kemarin itu ada satu aplikasi yang didukung oleh kantor, anggaran dari kantor, yaitu Sipinter dari Kepanitraan Jinayah, yang mana Sipinter itu digunakan oleh pihak juga. Tetapi ke depan Bu, Bapak sekalian, kami juga akan berusaha kita terkait langsung dengan para pihak akan membuat aplikasi. Karena kalau aplikasi antrian sidang, Bapak Ibu sekalian, itu ada satu DPA yang lain, itu dari rumah bisa mendaftar antrian, dan di sini terekam dengan otomatis. Apabila tidak bisa menggunakan Android untuk mendaftar atau dengan HP, para pihak dipandu oleh petugas sidang untuk mendaftar langsung di luar. Jadi secara otomatis dia terekam dalam aplikasi, dan majelis hakim tinggal menekan saja nomor-nomor berapa yang dibuat untuk antrian sidang. Cuma pada saat itu membutuhkan anggaran yang besar, saya sendiri tidak bisa mengeluarkan anggaran yang sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian. Cuma kita akan berusaha nanti setelah aplikasi ini, di aplikasi ini insya Allah saya turun langsung dananya jutaan juga. Mudah-mudahan ada dukungan nanti suatu saat dari kantor kalau memang aplikasi ini bisa digunakan dan bermanfaat untuk kantor kita. Bapak Ibu sekalian, bisa Pak Kadri ditampilkan slide selanjutnya. Inilah kondisi saat ini Bapak Ibu di Mahkamah Syariah Sivil, dan umumnya Bapak Ibu di Indonesia ini masih menulis instrumen perintah sidang pada kertas. Jadi kita masih membuat pada kertas instrumen sidang, lalu kita berikan kepada panitera pengganti yang menyampaikan kepada Ibu sidang. Yang kedua Bapak Ibu, ini kita tidak mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan Go Green. Jadi pemerintah berharap Go Green ini, jadi kertas itu dibuat
dengan menebang pohon. Sedangkan satu hari kita tebang itu untuk kita tanam kembali 5 tahun ke depan baru. Program Go Green penghijauan daripada pemerintah ini tidak jalan Bapak Ibu sekalian. Dan juga di tempat kita Pak, ini kita harus membuat pengadaan. Untuk membeli kertas, otomatis kita keluarin uang lagi untuk pengadaan. Satu lagi Bapak Ibu, untuk lemari arsip, kami sudah mengecek. Dalam 1 bulan saja Bapak Ibu sekalian, itu relas instrumen panggilan, PBT dan sebagainya itu bisa terkumpul ratusan. Jadi kita kalau untuk menyimpan lagi ke dalam lemari ini, sebentar-sebentar kita penuh lemari dan penuh di ruang kepaniteraan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita manusia, mungkin ini enggak kesalahan di Bapak-Bapak atau Ibu Hakim, kesalahan kami di panitera. Setelah diserahkan instrumen, ternyata karena kami banyak perkara juga membuat berita acara atau sebagainya, terseliplah Pak, terselip di antara berkas-berkas. Atau kemungkinan juga bisa dari Bapak, karena pada saat ini kita menangani perkara 1.500 sekian Bapak Ibu sekalian. Cukup luar biasa, majelis hakim apresiasi yang luar biasa. Dengan tahun kemarin cuma 11 perkara sisa. Ini luar biasa, pekerjaan yang luar biasa. Kami juga kepaniteraan sebagai supporting unit siap mendukung Bapak-Bapak Ibu Hakim sekalian untuk sama-sama untuk menyelesaikan perkara. Jadi dengan banyaknya perkara ini Pak, sehingga instrumen ini kadang-kadang lupa terbuat, namanya manusia Pak ya, itu biasa. Tapi kita di sini tidak seberapa, namun pernah juga ada. Dengan upaya membuat instrumen Bapak Ibu sekalian, ini otomatis akan bermasalah dengan penyelesaian perkara dan akan dirugikan adalah pihak perkara. Ketika masuk ruang sidang tidak bisa bersidang karena panggilan tidak ada. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, saya sebagai agen perubahan di Mahkamah Syariah Sigli juga memikirkan apa yang harus saya berikan sebagai agen perubahan untuk Mahkamah Syariah Sigli. Jangan sampai terpilih namun tidak ada program. Salah satu programnya bersama-sama kami dengan Ibu Rubayah dan dengan Pak Ikhwan kemarin sudah menjelaskan beberapa aplikasi yang kita masukkan ke dalam lembar zona integritas. Namun pada saat ini juga tersedialah sebuah aplikasi CJD ini. Jadi kondisi yang diharapkan Bapak Ibu sekalian dari instrumen CJD ini adalah Sistem Informasi Dokumen Elektronik Digital Instrumen Bapak. Ini aplikasi berbasis website dan notifikasi WhatsApp untuk pembuatan instrumen perintah panggilan sidang, instrumen pemberitahuan isi putusan, dan instrumen pengembalian sah panjang yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dilanjut Pak Kadri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami Bapak Ibu sekalian tidak bisa langsung sekalian mengembangkan aplikasi Bapak karena keterbatasan biaya Pak. Misalnya kalau kita kembangkan langsung kepada notifikasi ke melalui WhatsApp web tentu bertambah lagi biaya Pak. Ini terus terang Pak, ini jutaan juga dengan uang pribadi saya. Jadi sementara Pak, karena pelatihan kepemimpinan pengawas ini Pak, dia ada dibagi 3 jangka. Jangka pendek ini Pak yang harus ada dulu kami Pak untuk memenuhi syarat. Jadi di jangka pendek dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini kami diminta Pak untuk menyediakan dulu aplikasinya Pak. Tersedianya aplikasi sistem sistem informasi dokumen elektronik digital instrumen ini Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Kadri silahkan dibuka di halaman depan SPP. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, inilah SPP Mahkamah Syariah Sigli. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu login ke dalam aplikasi CJD ini dengan di not secure itu Pak. Tidak perlu lagi Pak. Kita sudah menempelkan di halaman depan SPP. Jadi ada register keuangan, SPP Mahkamah, monitoring, pendukung, aplikasi, dan di bawah itu ada sistem informasi dokumen elektronik digital instrumen. Baik Pak Kadri, mohon diklik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tampilan daripada CJD. Bapak Ibu sekalian itu ada logonya di atas. Logonya itu terinspirasi dari instrumen kita Pak. Karena instrumen kita kecil Pak ya. Jadi terinspirasi logo itu adalah logo instrumen digital Pak. Nah, jadi juga namanya ini Bapak Ibu sekalian, ini hasil konsultasi dengan coach Pak. Jadi coach di sana menyetujui ada beberapa nama yang kami berikan.
beliau itu menyetujui dan Bapak penguji juga Bapak Brigjen Hertanto itu juga menyetujui untuk nama ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba login Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, instrumen perintah panggilan ini diklik oleh hakim Pak, atau ketua majelis atau anggota majelis. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sini kita membuka dua akses Pak. Boleh dikirim oleh hakim atau boleh juga dibantu oleh panitera pengganti. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sempat ada laptop bisa langsung mengkliknya Pak. Kalau tidak sempat bisa meminta bantu pada panitera untuk mengklik nomor perkara apa aja. Silakan Pak Kadri, kita masuk dengan akun Pak Ahmad Yani karena begini Pak, kemarin ada satu penundaan sidang dengan Pak Ahmad Yani saya Pak. Itu perkara 236. Oke Pak Kadri, ini Pak Ahmad. Inilah Bapak Ibu sekalian tampilan dalam daripada aplikasi Sidedi. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini ada relas pertama. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang kita tulis di sini, aplikasi ini terintegrasi dengan SPP. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi harus 2 kali kerja ke sini Pak, tidak perlu Pak. Begitu Bapak Ibu sekalian membuat PHS di SPP kita Pak, itu secara otomatis dia terintegrasi panggilan ke relas pertama Bapak. Jadi kalau relas pertama ini nggak mungkin Bapak Ibu kita minta bantu sama PP Pak, langsung dibuat PHS oleh hakim Pak. Jadi ketika PHS dibuat di SPP kita, jadi terintegrasi langsung Pak datanya di sini Pak di relas pertama. Inilah Pak relas pertama kita Pak. Sampai saat ini inilah relas pertama. Inilah salah satu Pak, alhamdulillah daripada aplikasi kita bisa terintegrasi dengan SPP. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba coba misal sidang Pak. Kemarin kami sidang dengan Pak Yani, ini akun Pak Yani. Silakan Pak Kadri, relas persidangan. Coba diklik Pak Kadri perkara 236. Ini Bapak, kami tidak menggunakan dulu perkara yang tadi, karena perkara tadi itu bisa juga kita gunakan, tapi itu perkara yang ke belakang Pak, belum digunakan instrumen. Inilah Bapak Ibu sekalian instrumennya. Jadi perkara 236G 2001 itu kemarin diperintahkan oleh majelis hakim untuk memanggil Rahmatun binti Muhammad Yusuf selaku tergugat Bapak Ibu sekalian. Ini majelisnya Pak Yani, Pak Sukri dengan Pak Isnardi dan saya selaku PP-nya. Jadi kalau seandainya ini ditekan oleh Pak Yani, beginilah munculnya Pak. Jadi langsung mengarahkan kursor Pak Yani ke e-instrumen. Iya. Silahkan ditekan Pak. Nah, sebentar Pak, sebentar dulu. Inilah Pak, ini yang akan muncul. Apakah nomor perkara 236G 2021 MSSKI sidang tanggal 10 bulan 6 2001 atas nama Rahmatun binti Muhammad Yusuf akan dipanggil oleh jurusita dan jurusita pengganti. Berarti kalau kita memerintahkan panggil Bapak, silahkan ditekan ya. Oke. Ini secara otomatis akan masuk ke akun jurusita Pak Fauji Pak. Karena kita terintegrasi dengan SPP Pak. Penunjukan jurusita oleh Bapak Panitera itu majelis Pak Ahmad Yani Bapak Fauzi. Jadi kita ingat tadi 236 contohnya. Oke, akun ini coba Pak dinaikin ke atas yang nampak ujung. Ini Pak dengan Pak Ahmad Yani. Kalau saya masuk dengan akun saya PP boleh juga. Bismillah, misal Pak Ahmad Yani lagi sibuk tidak sempat, Pak Dedi silahkan dipanggil Pak. Oke, saya masuk dengan akun saya. Coba Pak dengan akun Dedi. Oke. Relas persidangan. Nah, oke. 236 coba Pak. Oke. Ini juga muncul Pak. Muncul karena tadi ditekan sama Pak Ahmad Yani, tepatnya pada pukul 10 lewat 12 menit. Ini Pak pukul 10 lewat 11 menit. Karena beda dengan jam, ini sinkron langsung ke jadwal di pusat. Jadi di situ secara otomatis nampak Pak. Jadi Bapak majelis tidak perlu repot-repot Pak. Apa sudah dikirim apa enggak? Bisa kontrol Pak. Waktu kita kontrol, ini sudah dikirim sama Pak Dedi pada tanggal 4 bulan 6 tahun 2001, tepatnya pada pukul 10. Jadi kalau Pak saya Pak
tidak berarti tidak itu lagi, tinggal jurusita sekarang dipanggil atau enggak. Begitu kita lihat jurusita tidak dipanggil, berarti kesalahannya di jurusita, Pak. Karena ini sudah ditekan oleh panitera pengganti atau majelisnya sendiri. Oke, Pak Kadri, kita lompat kembali. Iya benar. Sekarang kita masuk dari jurusita karena dalam hal ini Bang Foji. Silakan Pak Kadri. Oke, ini Pak. Jadi secara otomatis relas persidangan Pak Kadri, oke? Iya, secara otomatis karena ini nomor terakhir tadi kita tekan Pak, dia di atas kedudukannya Pak. Jadi tidak ada alasan jurusita untuk tidak memanggil Pak, karena dia ini tidak perlu dicari lagi Pak, karena muncul langsung di atas. Begitu Pak Foji dengan akun Pak Foji, Pak coba dinampain tadi di atas dengan akun Pak Foji langsung dia terekam di sini Pak. Jadi agendanya panggil terduga, pihaknya Rahmatun binti Muhammad Yusuf, majelisnya ini, jurusitanya Pak Foji, instrumen relasnya dikirim pada tanggal 4 bulan 6 2001 jam 10:12. Jadi kenapa Pak ini notifikasinya belum terkirim? Karena di sini notifikasinya pengirimannya itu melalui WhatsApp web Pak. Di samping nanti aplikasi ini dibuka oleh jurusita, dan aplikasi ini juga bisa dibuka di luar Pak. Dengan HP juga bisa dibuka. Itu kalau tidak sempat buka ataupun koneksi tidak bagus, maka proses pengirimannya akan dikirimkan satu lagi melalui WhatsApp web Pak. Karena untuk sementara waktu mungkin nggak ada di antara kita yang tidak membuka WA Pak. Pasti dalam satu hari itu ada beberapa kali kita buka WA. Jadi kalau memang 3 hari tidak buka WA tidak memungkinkan Pak. Kami sudah prediksi kalau WA adalah satu aplikasi yang sangat bermanfaat juga buat para pekerja Pak bagi kita. Selanjutnya setelah Pak Foji ini Pak, tolong dilopot. Selanjutnya di sini nanti usernya masuk kasir Herlina. Iya, ini Pak, ini semua rekapan data yang sudah dikeluarkan biaya oleh Kak Herlina. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kak Herlina ke depan, beliau juga bisa ini ngeprint ini dalam bentuk Excel, copy dan bisa save juga Pak. Jadi kalau suatu saat nanti diminta oleh hakim pengawas, ada datanya Pak. Datanya keluar dan instrumen panggilannya juga masuk ke dalam akun daripada Herlina. Jadi Kak Her tidak perlu takut untuk mengeluarkan uang karena dia ada bukti Pak. Ada bukti dari aplikasi ini. Oke Pak Dari, tolong. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, silakan di PPT-nya Pak, turunin ke bawah Pak. Ini Pak, udah tadi tampilannya seperti ini. Oke, ini Pak mungkin tidak perlu kami jelaskan lagi. Ini peta-peta dukungan Pak. Jadi di dalam itu ada pengaruh, ada kepentingan, ada promotor, ada latens, apatetis, defender Pak. Jadi di sini ada pengaruh yang besar, kepentingan yang kecil dan sebagainya Pak. Jadi setelah dianalisis nanti dapat ya Pak, dapat seberapa pentingkah daripada aplikasi ini Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini Pak sangat masih butuh pengembangan Pak. Saya terus berkoordinasi dengan tim pengembang, yaitu Bapak Hendra Prasetyo di Mahkamah Agung, beliau tugasnya di PH Ciamis, untuk pengembangan aplikasi ini Pak. Jadi alhamdulillah ketika dikirim pertama kita masih bisa login PP dengan jurusita Pak. Alhamdulillah semalam diupdate lagi Pak, sudah bisa login dengan akun ketua, akun hakim dengan kasir Pak. Dan ini akan kita lanjutkan lagi untuk pengembangannya. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk dukungan kepada kami Pak. Dan kantor insya Allah kalau memang aplikasi ini bisa dipergunakan juga bisa membantu kami Pak. Yang pertama kami sudah berkonsultasi dengan Pak Pojan Pak. Bukan aplikasi ini saja yang butuh, kalau bisa ada satu HP di kantor Pak. Tapi aplikasi notifikasi lain Pak, seperti SMS gateway kita Pak. Jadi tidak mungkin Bang Fojan itu yang harus real time beliau membalas. Tapi kalau dengan ada satu HP di kantor Pak,
aplikasi Sinergi ini bisa digunakan, si Pinter bisa digunakan, SMS Gateway juga bisa digunakan. Jadi hal ini juga mungkin perlu ini ke depan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu selaku Bapak Ketua, mudah-mudahan ke depan aplikasi ini berjalan dan bisa didukung. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau dalam pengembangan aplikasi ini masih ada kekurangan Bapak Ibu, karena kenapa keterbatasan juga anggaran saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor kami, Ibu Wakil Ketua dan Bapak Parikran, juga Bapak Sekretaris yang telah mendukung aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Dedi. Allah untuk Pak Dedi. Ini berarti